Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat sehat ya Prof ya? Sangat sehat. Senang Alhamdulillah sekali. saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini juga sehat. Amin. Bahkan mungkin lebih sehat dari saya. Amin. Prof harus sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya, begitu banyak orang yang mendoakan, dan oleh karena itu kita balas dengan doa bersama di radio ini. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang sujud Lailatul Qadar sepanjang hidup. Sujud Lailatul Qadar sepanjang hidup. Ya. Okay. Sujud Lailatul Qadar sepanjang hidup. Oke, Prof. Sepanjang hidup ya, Prof? Iya, betul. Masya Allah, gimana ini, Prof? Iya, jadi begini ya, ini mengapa judul ini saya ambil, karena hari-hari ini kan hari orang bersiap Lailatul Qadar. Oke, ya. Ini sudah ke-25, Prof. Sekarang ini ya? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sekarang sudah, pokoknya hari-hari ini hari Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu kan malam yang sempit ya. Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia. Malam yang mulia. Iya, malam yang mulia atau malam yang sempit. Malam yang sempit. Sempit ya, Prof? Ya, Qadar itu sempit. Qadar itu sempit. Mengapa disebut Lailatul Qadar itu malam yang sempit? Bukan rentang waktunya, bukan durasi waktunya yang sempit. Karena Lailatul Qadar itu sangat panjang ya, mulai maghrib sampai subuh ya. Durasinya itu maghrib sampai subuh ya, Prof ya? Nah, inti Lailatul Qadar itu apa? Jadi jangan hanya mengejar pahalanya. Ya, saya tahu bahwa Lailatul Qadar itu ya memang di situ nilainya lebih dari 1000 bulan ya, khairum min alfi syahr. Tetapi yang paling penting di situ adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Damai ya, senang gitu, Mbak. Senang, okay. Ya, hati terasa senang, damai, tidak punya beban apapun. Nah, Masya Allah. itu salamun ya. Jadi inti dari Lailatul Qadar itu adalah memberikan kita ini rasa ketenangan. Jadi Lailatul Qadar itu kita isi dengan ibadah-ibadah, dengan zikir-zikir, perenungan, iktikaf, merenung di masjid atau merenung dimanapun ya. Kemudian sampai melahirkan ya sudahlah ini saya terima, segalanya saya terima, saya senang. Nah itu salam. Mulai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai jadi mulai malam Lailatul Qadar sampai subuh itu terasa senang. Nah, kalau rasa senang ini hanya semalam itu Mbak ya. Rasa senang hanya semalam itu kan eman ya. Kenapa tidak dilanjutkan rasa senang itu bisa berlanjut sepanjang hidup? Artinya malam itu rasa tenang, damai itu gift pemberian begitu ya, Prof ya? Jadi kan rasa senang Mbak, jadi Lailatul Qadar itu kan bisa menciptakan rasa senang. Oh, Masya Allah. Nah sekarang saya ingin mengajak kepada seluruh pendengar ini untuk bagaimana kita bisa membangun rasa salam. Itu sepanjang hidup, tidak hanya pada malam Lailatul Qadar. Memang ya Lailatul Qadar nilainya 1000 bulan. Nah selain Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Tapi saya yakin bahwa bisa itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr itu rasa damai itu bisa kita peroleh sekalipun di luar Ramadan. Subhanallah.
Jadi tidak Lailatul Qadar di luar Ramadan, tetapi ada malam serasa Lailatul Qadar. Subhanallah. Paham tak ya? Gitu. Jadi ada ikan Mbak ya, ada ikan rasanya bandeng. Tetapi bisa juga Mbak, ada sayur yang dimasak. Itu sayur tapi rasa bandeng. Rasa bandeng. Okay. Itu banyak Mbak di restoran yang tidak makan daging, itu apa namanya Mbak? Vegetarian? Iya, restoran yang menyediakan vegetarian itu banyak yang makanan sayur tapi dimasak dengan rasa apa saja. Rasa apa saja. Okay. Paham ya? Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana bisa menjadikan malam-malam nanti setelah Ramadan itu tidak Ramadan, tapi rasanya rasa Lailatul Qadar. Subhanallah. Di mana letak rasanya itu? Rasa salam damai. Nah, saya yakin sujud yang benar itu bisa memberikan rasa damai itu, rasa senang. Jadi kalau kita sudah bisa, ya sakit tapi kok tidak terasa, tidak terlalu dipikirkan ya. Okay. Subhanallah. Ya ada kekurangan ekonomi. Ya, tidak dipikirkan. Ya sudahlah itu. Karena rasa damainya kenapa ya? Apa sih yang saya pikir? Ya sudah, kalau saya memang karena kasus ekonomi ini saya harus masuk penjara, ya sudah saya jalani. Saya ini jatuh ekonomi ini bukan saya buat-buat. Masya Allah. Saya ini ditipu orang, atau kapal tenggelam yang belum ada asuransinya, atau apa saja lah. Ya sudah, apa boleh buat? Ya sudah saya terima, saya jalani. Nah itulah Mbak itu. Okay. Saya jalani. Jadi rasa begitu itu. Ada doa-doa kita yang sudah kita baca mulai remaja lah Mbak itu. Doa-doa kita baca mulai remaja. Tapi sampai hari ini tidak dituruti Allah tuh Mbak, tidak dijawab Allah. Lalu kita mengatakan, ya sudah loh, maunya apa? Kan tugas saya kan berdoa. Subhanallah. Tidak ya enggak apa-apa. Gitu. Sebab Allah pasti tahu mana yang bisa membawa kemuliaan saya, itu Allah tahu. Daripada nanti doa saya dikabulkan lalu saya kehilangan ridhonya. Allah memberikan rezeki tapi saya kehilangan senyumnya, gimana? Senyum Allah. Ya tahu Mbak. Okay. Nah, saya ingin membuat contoh ya rasa damai itu, sama damai itu. Salamun itu. Iya, damai itu. Saya senang itu ya percaya bahwa Allah itu bisa melakukan segala-galanya, itu nikmat Mbak. Makanya dalam sujud itu wabika amantu Mbak. Wabika amantu. Iya betul. Allahumma laka sajadtu, kepadamu saya bersujud, lalu wabika amantu, saya diiman, percaya kok. Saya ini percaya engkau itu bisa menyembuhkan saya, itu bisa. Itu. Tapi engkau belum menyembuhkan, saya juga percaya bahwa itu pertimbanganmu yang terbaik. Masya Allah, dasarnya iman itu begitu, damai. Okay. Nah itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya ingin membuat contoh Mbak ya, bagaimana rasa damai itu. Saya teringat dengan kasus mahasiswa saya, mahasiswi saya ya. Mahasiswi saya ini menurut saya ya pada waktu kuliah ya, orang ini penampilannya paling elit lah gitu Mbak. Oh gitu. Iya, itu paling saya lihat itu pada saat itu. Ya aksesorisnya, ya cara pakaiannya, matchingnya, ya ininya sudah. Tapi suatu saat saya bertemu dengan pakaian yang compang-camping yang ya kelihatan tua ya. Dia membersihkan masjid. Oh, kontras. Membersihkan masjid ya berkeringat begitu. Gobios itu Pak. Pegang pel, pegang sapu, itu saya amati terus. Terus dia menyapa saya gitu. Duh, siapa kamu ini? Saya mahasiswanya Bapak. Duh, namanya siapa gitu. Oh ingat-ingat sedikit itu. Apa? Namamu siapa? Terus
disebutkan? Iya, Bapak saya ditinggal suami saya sudah 3 tahun. Saya harus menyelesaikan seluruh pinjaman-pinjaman untuk bangun rumah ini. Ya. Kemudian saya juga ditinggali 4 anak. Dulu saya bergantung pada suami saya. Sekarang dia ninggalkan saya dan tidak pernah kontak lagi, apalagi mengirim biaya. Itu. Ya itulah Pak, itu saya sudah lama lah. Kasihan jadi 4 anak ini makannya sendiri agak susah. Lalu Pak, saya ini dalam kondisi yang seperti itu ya. Saya hanya bisa 1, saya ini baca Quran saja saya. Tapi saya ini punya kelemahan, saya kan bukan dari pesantren. Bapak tahu saya tuh, saya nulis Arab juga enggak bisa. Akhirnya saya baca Quran saja Pak. Baca Quran, saya ini sudahlah saya baca, enggak ngerti Allah bertindak apa, pokoknya saya penting baca. Suatu saat saya baca surah Al-Kahfi Pak itu. Oh subhanallah. Lalu sampailah pada ayat 46. Mata saya itu tidak bisa bergerak Pak. Ayat ke-46 di surat Al-Kahfi. Mata saya tidak bisa bergerak. Ya hanya tertuju pada satu ayat itu. Kok itu? Lalu saya membuka Al-Quran dan terjemahnya. Ternyata ayat itu bunyinya apa gitu. Itu loh Pak yang bunyinya Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun itu harta, anak itu adalah aksesori saja untuk kehidupan ini. Zinatul hayah, begitu ya Bro? Iya, itu hanya aksesori saja, hanya hiasan, pelengkap dunia saja. Berarti untuk apa saya mikir kok soal makan, soal ini, soal itu, ya sudah. Dijalani saja, wong itu hanya aksesoris saja lah. Itu aksesoris. Tapi wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba khairun amala. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Bacaan-bacaan yang baik. Itulah yang paling lebih penting di sisi Tuhanmu. Masya Allah. Apanya? Sawaban. Sawaban. Pahalanya. Pahala. Bonusnya dari Allah. Wa khairun amala, dan sebuah angan-angan yang terbaik. Di situ terjemahannya apa Mbak? Coba diterjemahkan. Wa khairun amala. Al-Baqarah 40, Al-Kahfi 46 ya. Al-Kahfi 46 ya. Itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Subhanallah Pak, saya baca itu langsung saya cium Quran itu. Lalu saya merasakan kedamaian. Saya bisa melupakan suami yang menghilang, yang saya dengar itu menikah lagi itu. Saya kemudian ya bekerja seadanya. Saya tidak mungkin dibiarkan Allah kelaparan, saya bekerja. Akhirnya saya melamar untuk menjadi cleaning service di masjid itu. Jadi saya sekarang pagi, siang, malam ya nunggu masjid ini. Pokoknya saya kerjakan sedemikian rupa. Dan sejak itu saya tidak kekurangan. Ada saja orang yang memberi saya makanan-makanan untuk saya, untuk anak-anak saya. Hampir tidak pernah kekurangan. Coba terjemahnya gimana Mbak di situ? 46 Prof. Ya betul. Di
terjemahan yang thawaban wa khairun. Terus semuanya ya Prof ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Saya ulang kembali, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, itu toh. Sawaban. Nah, itu katanya, saya damai, salam. Itu salam di situ, Mbak. Lah orang yang seperti itu menurut saya, dia memperoleh kedamaian, ya dia menjadi tukang sapu, tukang sapu, tukang bersihan masjid, pengatur macam-macam masjid itu. Terus dia merasa ya sudah, enggak usah beban dipikir, enggak usah dipikir, sudah dijalani saja. Enggak bicara soal itu damai, apapun, itu dia damai saja damai, ya. Damai yang seperti itu adalah damai yang sudah serasa Lailatul Qadar. Subhanallah, damai. Jadi dia membaca itu ditunjukkan. Jadi Allah itu bisa saja memberi petunjuk itu lewat gerakan mata itu. Subhanallah. Ya toh. Jadi matanya itu enggak bisa kemana-mana, Pak. Tertuju kepada ayat itu. Ini ayat apa gitu loh. Jadi ayat ini ya Prof ya, al-malu wal banuna ini ya Prof ya. Jadi ya sudah dijalani. Itu yang saya maksudkan damai itu di situ, Mbak. Nah, saya nanti akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana sujud yang bisa melahirkan rasa damai. Sujud yang melahirkan rasa sujud damai. Yang bisa melahirkan ketenangan rasa Lailatul Qadar. Sujud yang melahirkan rasa. Ingat, bukan Lailatul Qadar. Paham, Mbak ya? Tetapi rasa Lailatul Qadar. Jadi sujud yang melahirkan rasa Lailatul Qadar. Ya seperti mamanya itu loh, Mbak. Seperti esense itu loh, Mbak. Nggih. Ya itu. Ini bukan jeruk. Nggih. Ini bukan jeruk. Ini bukan jeruk. Nggih. Tetapi bubuk serasa jeruk. Bubuk rasa jeruk. Serasa jeruk. Ini bukan Lailatul Qadar. Nggih. Saya sujud yang melahirkan kedamaian di luar Ramadan. Saya tahu bukan Lailatul Qadar. Tapi saya bisa meraihnya, saya harus bisa meraihnya serasa Lailatul Qadar. Masya Allah, Prof. Berarti di sini adalah terbangun pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang rasa Lailatul Qadar. Jadi harta itu, urusan harta kenapa kok dibawa sampai bersakit-sakit? Ya. Tidakkah kamu itu nanti sekalipun hartamu sukses toh mati juga? Ya Allah. Maka ya kamu bahagialah, kamu punya investasi. Kamu membaca itu Al-Baqiyah itu sholihat ada yang diartikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Al-Baqiyatus amalan-amalan yang baik itu. Atau perbuatan-perbuatan yang baik yang terus-menerus tadi itu loh, Mbak. Itulah yang walaupun kamu mati justru setelah mati itu panenmu. Al-Baqiyatus sholihat. Iya, tapi kalau kamu harta kenapa gitu. Subhanallah. Jadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yaitu barangkali ya, Mbak ya. Okay. Kenapa surah Al-Kahfi itu disuruh membaca malam atau hari Jumat itu karena surat itu adalah surat cahaya. Ternyata kita temukan mutiara cahaya dalam surat Al-Kahfi itu antara lain pada ayat 46 itu. Al-Baqiyatus. Iya. Jadi harta anak-anak yang kau banggakan, jangan dikira loh anak itu sepertinya itu membahagiakan, tapi juga anak juga bisa membuat susah loh. Ya toh, Mbak? Jadi anak itu seperti tablet berlapis dua itu. Tablet berlapis dua. Iya, seperti kadang-kadang itu ya menyenangkan, tapi saat-saat yang lain membuat kita tidak bisa tidur. Nah, Mbak. itu Prof. Ya. Tablet berlapis dua. Iya, kadang-kadang ya membuat kita tidak bisa tidur, kurang nafsu makan, tidak bergairah karena anak. Ya sudahlah itu, tidak usah dipikir terlalu jauh. Harta anak itu sebab semuanya itu adalah hanya pelengkap dunia saja. Nanti yang terbaik itu adalah persiapanmu menuju ke akhirat itu. Itu al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Itulah yang terbaik di sisi Tuhanmu. Pahalanya nanti bonusnya itu yang kamu bisa senyum lebar wa khairun amala, dan itu adalah angan-angan harapan yang terbaik. Ya, dicurahkan ke sana. Nah,
Dia cerita itu sambil ini Mbak, sambil senyum gitu. Saya dulu Pak, badan saya sampai kurus begini. Gitu. Sekian tahun, goncang saya Pak, betul. Andaikan bunuh diri itu dihalalkan, saya bunuh diri. Masya Allah. Bahkan andaikan itu halal bunuh diri, saya ngajak anak-anak saya untuk bunuh diri. Tetapi karena dilarang agama tidak saya lakukan. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan. Selama ini saya bergantung pada suami total. Kemudian saya ditinggal tanpa seperti Hajar yang ditinggal di padang pasir. Masya Ya, Allah. tanpa ada pertokoan, tanpa ada minuman, tanpa diberi bekal. Kemudian dia harus berlari-lari antara sofa dan warwa, kemudian menemukan Zam-Zam. Dia sekarang anak orang ini, dia mencoba berkeringat sampai menemukan Zam-Zam. Apa Zam-Zamnya? Yaitu surat Al-Kahfi ayat 40. Subhanallah. Yang sekarang ini lagi bertatih-tatih, berdarah-darah ini sebenarnya adalah lari dari sofa dan Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lalu Mbak, ini anak ini ya Allah, mudah-mudahan dengar ya ini ya. Mahasiswinya Prof ini ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyinggung perasaannya karena saya tidak menyebut nama. Prof. Ya. Lalu dia ini ingat punya tantenya bibi ya, yang sudah tua itu dan kaya, tapi kekayaannya itu habis untuk untuk berobat sampai ingin punya anak. Seluruh ngomongnya orang, masukan orang, di sana lo bisa, di sana bisa, di sana bisa. Waktu itu belum ada bayi tabung, Mbak. Waktu itu belum ada bayi tabung. Lalu dia cerita sama tantenya itu, tante, bibi, saya ini dapat ini loh, ini ditunjukkan Pak di situ, diterangkan artinya sesuai dengan terjemahnya itu. Subhanallah, tantenya itu terperanjat, Mbak. Kamu nemu di mana ini, Dok? Ya Allah. Itu. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 ini. Dari mana? Ini dari ini. Iya. Dia akhirnya juga sedikit punya ketenangan. Masya Allah. Ketenangan. Dan dia tenang, dan daripada uang habis untuk usaha begitu terus menerus, itu nanti kadang-kadang berbau menyalahi agama. Lebih baik itu diinfakkan saja untuk persiapan di akhirat. Masya Allah. Ya, mati nanti tidak usah ninggalkan apa-apa, tidak punya anak saja. Sudah habis-habiskan untuk itu. Tenang, damai. Damainya mahasiswi saya, damainya orang ini adalah, itulah damai yang disebut salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahai Allah, engkau Tuhan yang pemberi damai. Wa ilaik wa minkas salam. Darimulah damai itu bisa saya peroleh. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamulah aku ingin kembali kepadamu dalam keadaan damai. Subhanallah. Fahayyina rabbana bisalam. Hidupkan aku dengan damai, tenang. Tabarak rabbana wa ta'ala. Nah itu. Masya Allah. Ya, damai di situ. Lah inilah menurut saya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, ya, terutama yang didahului malaikat Jibril, ya, malaikat turun ya di bumi ini, sampai kita itu kok andaikan tahu itu tempat sujud kita tidak punya, Mbak. Masya Allah. Karena berdesak-desakannya malaikat itu. Jadi sempitnya ya, itu karena ya. malaikat itu ada di semua ruang. Seandainya tahu gitu, iya, tentu kita nggak bisa sujud. Ya, Prof, ya. Iya. Jangan-jangan waktu sujud kita pada malam Lailatul Qadar itu kita berdempetan dengan malaikat. Subhanallah. Nah itu salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Betul, Mbak ya, terbitnya fajar. Nah, nanti setelah break saya jelaskan gimana sujud yang bisa
melahirkan rasa salam. Oh, sujud yang melahirkan salam. Salam. Damai serasa Lailatul Qadar. Berarti kita bisa siang pun Lailatul Qadar. Ya toh? Nggih, Prof. Bukan Lailatul Qadar. Rasa Lailatul Qadar. Malam tidak Lailatul Qadar, tapi serasa Lailatul Qadar. Ini bukan durian, Pak. Ini makanan rasa durian. Prof, supaya tidak salah paham gitu ya, Pak jadi ya. Rasa Lailatul Qadar. Supaya tidak salah paham, nanti dianggap aliran sesat. Ya toh? Enggak. Pak, artinya apa? Berarti Ramadan itu bisa mempengaruhi, berbekas, bisa membentuk manusia berlailatul qadar sepanjang hidupnya. Oke, ya. Masya Allah. Salamun ya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Ya.